Selamat pagi, Shalom. Patut kita bersyukur kepadanya oleh karena tuntunan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh bangun dari tidur dengan penuh selamat sejahtera. Dan saat ini kita akan merenungkan sebahagian kecil daripada firman-Nya, yaitu dari Renungan Harian Toraya edisi Rabu tanggal 18 Desember 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Karena kami sadar bahwa tuntunan dan kasih setia Tuhan nyata kami alami dalam kehidupan kami sehingga Tuhan menuntun kami, dan pagi ini kami hendak membaca sebahagian daripada firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap menyambut firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu terdapat dalam Ibrani 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 dengan judul Persembahan yang Sempurna. Ayatnya yang ke-11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka." Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi ini dengan judul merayakan keselamatan dan cintanya. Dalam bahasa Toraja, umpakaraya kasalamaran siapa akaborokna. Menurut kepercayaan leluhur orang Toraja atau aluk nenek, kerbau yang disembeli ketika acara pemakaman berfungsi sebagai bekal atau kinal lolalan bokong kalambanan arwah si mati. Keselamatan roh si mati sangat bergantung dari korban yang disiapkan oleh keluarga. Jika dalam tidak dilakukan menurut aturan yang sepatutnya, maka roh si mati tidak akan selamat atau membalik puang. Kepercayaan di atas memiliki kesamaan dengan ajaran agama Yahudi atau Yudaisme. Karena itu, tiap-tiap tahun mereka harus mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Hal itu dilakukan agar kekudusan mereka terjaga sehingga mereka dapat memperoleh keselamatan. Bacaan kita hari ini mengkritik ajaran tersebut. Bagi penulis kitab Ibrani, Yesus Kristus adalah kurban pendamaian dan penebusan yang sejati dan sempurna. Menggantungkan harapan dan keselamatan kepada darah kurban merupakan kesia-siaan. Sebab meski pelaksanaan ritual di atas secara rutin dilakukan, itu tidak akan pernah menjamin keselamatan. Dalam konteks hidup orang Toraja Kristen, ajaran tentang jalan keselamatan mesti diarahkan sesuai dengan bacaan hari ini.
Upacara pemakaman harusnya tidak lagi diyakini menjadi penentu keselamatan kita. Sebab jika demikian, maka sia-sialah Kristus menjadi korban penebusan yang sejati dan sempurna bagi kita. Kendati demikian, kita tidak perlu menolak pelaksanaan acara pemakaman yang telah membudaya itu. Hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan acara tersebut dalam rangka mewujudkan cinta kepada si mati sebagai bentuk perayaan cinta Kristus. Kristus telah memakai mereka untuk mencintai kita, maka kita juga menyatakan cinta kepada mereka, salah satunya dengan cara tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami tak henti-hentinya datang bersyukur kepadamu, karena kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sudah menyertai kami dalam kami beribadah sejenak. Oh Tuhan Bapa di dalam surga, firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, kiranya Tuhan memeteraikan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi teladan, boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tuntunan dan pelita dalam setiap napas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa menyertai melingkupi kami dengan sayap pengasihan-Mu sehingga kami boleh sehat-sehat dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan tolong lanjutkan kasih setia tuntunan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Oh Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa buat kami semua, tolong Tuhan memberikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga kami boleh melaksanakan berbagai aktivitas kami untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit pun yang ada di rumah. Mari Tuhan tolong sertai mereka, pimpin mereka, tuntun mereka, berikan hikmat dan berkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang akan menjadi sarana kesembuhan buat mereka. Kasihi mereka Tuhan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama boleh pulih, boleh sembuh kembali seperti sedia kala. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh pekerja-pekerja gereja, mulai dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta, dan semua pekerja di dalam gereja jemaat. Ya Tuhan, Engkau berkati, lindungi, dan berikan kesetiaan senantiasa Tuhan dalam mengangkat berbagai tugas dan pelayanan kami masing-masing. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan yang kami angkat kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan Gembala kami yang setia. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.